Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggota Jesvira Jahera, Juwita Gusniati, Raisa Aldana Afendi, Risma Trinanda, dan Sarani Taskia. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul mengenali bagian-bagian pada mata atau optik. Ayo, bagaimana sih mengenali bagian-bagian mata itu? Yang pertama, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Oh, seperti itu ya kegunaan lensa mata. Banyak sekali ya fungsinya. Lanjut. Yang kedua, kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Kalau kita lihat mata seseorang, akan ada bagian bola hitam atau pupil, dan bagian yang terlihat berwarna abu-abu atau coklat atau biru. Berbeda-beda tergantung faktor genetik seseorang. Nah, kornea ini hanya menutupi bagian pupil dan iris tersebut. Jadi kornea itu tembus pandang ya? Baru tahu nih. Dan rupanya pupil juga punya banyak warna ya, tergantung genetik. Dan yang ketiga, pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk. Oh, berarti pupil ini adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Seperti itu ya kegunaan pupil. Dan yang keempat, ada iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, kalau itu memakai soplen, nah iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Nah, kita kan jadi tahu kalau iris mempunyai nama khusus yang disebut dengan selaput pelangi. Dan yang kelima, ada syaraf optik. Syaraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka tidak akan bisa melihat. Berarti, jika saraf optik kita rusak, kita tidak bisa melihat lagi. Nah, bisa kita lihat penampang alat penglihat atau mata. Nah, sekarang kita masuk cara kerja mata. Bagaimana sih cara kerja mata? Mari kita simak. Proses pertama dari kerja mata diawali dari pantulan cahaya dari benda masuk ke mata pada bagian kornea. Cahaya yang ditangkap oleh mata tersebut kemudian diolah oleh bagian-bagian mata sesuai dengan perannya. Informasi kemudian dikirimkan ke otak sehingga benda dapat terlihat. Nah, kita lanjutnya. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Yang kedua, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu disampaikan ke otak.
Yang kelima, informasi diolah oleh otak dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Jadi begitu ya cara kerja mata agar kita bisa melihat dan mengetahui benda apa yang kita lihat. Dan di sini ada bagian-bagian mata. Nah, sekarang kita masuk pada bagian dalam dan fungsinya. Yang pertama ada otot mata. Otot mata fungsinya bagian mata yang pertama adalah untuk mengatur gerakan bola mata. Yang kedua, saraf mata. Berfungsi untuk bagian mata meneruskan rangsang cahaya ke otak. Dan yang ketiga, kornea. Kornea bagian mata ini berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Dan yang keempat, iris. Iris fungsinya bagian mata ini untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil mata kita. Yang kelima, pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan yang keenam, retina. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirimkan oleh saraf mata ke otak. Nah, begitu ya. Dan yang ketujuh ada koroid. Berfungsi bagian mata ini untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Dan yang kedelapan, sklera. Berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Yang kesembilan, lensa. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Dan yang ke-10, bintik buta. Berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Dan ke-11, bintik kuning. Berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-12, vitreous humor. Berfungsi bagian mata ini untuk menyongkong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang ke-13, aqueous humor. Fungsinya bagian mata ini untuk membiasakan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Wah, ada banyak sekali ya bagian mata dalam dan fungsinya. Ada 13 macam. Kalau kita tidak mempelajarinya, pasti kita tidak tahu bagaimana fungsi bagian mata dalam. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian mata luar. Mata bagian luar dan fungsinya ya. Secara umum bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama ada bulu mata, menjadi bagian terluar dari mata yang mudah dikenali. Fungsinya adalah untuk mengurangi cahaya masuk ke dalam mata dan juga mencegah masuknya objek kecil ke dalam mata. Dan yang kedua ada kelopak mata. Fungsinya bagian mata ini untuk melindungi dan menutup mata. Fungsinya untuk menjaga dari masuknya benda asing dari luar mata, misalnya debu, pasir, asap, atau serpihan lainnya. Kelopak mata juga penting untuk menyapu bola mata dengan cairan dan mengatur jumlah cahaya yang masuk menuju mata. Dan yang ketiga, alis mata. Kalau alis mata merupakan bagian terluar mata yang cukup menonjol. Fungsinya adalah untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk ke dalam bagian mata. Yang keempat, kelenjar air mata. Fungsinya adalah untuk menghasilkan air mata. Hal ini menjadi penting guna untuk membasahi mata dan menjaga mata agar tetap lembab. Selain itu, kelenjar air mata juga berguna untuk membersihkan debu dan membunuh berbagai bibit penyakit di dalam mata. Di sini bisa dilihat ya bagian mata dan fungsinya.
Yang keempat, menangis. Cairan garam atau air mata yang mengandung protein, air, mucus dan minyak-minyak dikeluarkan oleh lacrimal gland bagian atas, sisi luar dari mata. Air mata secara refleks melindungi dari penyebab iritasi seperti asap, debu, dan angin. Air mata karena emosional adalah sebuah respon dari rasa sedih atau bahagia. Ada sebuah teori bahwa air mata yang baik bisa membantu tubuh lebih kuat dari racun dan zat merugikan. Yang kelima, melindungi. Mata terletak pada rongga di tengkorak untuk melindungi dari cedera. Bulu mata dan kelopak mata menjaga dari debu dan kotoran. Alis mata dibentangkan untuk mengalihkan keringat masuk ke mata Anda. Nah, seperti itulah fungsi mata teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mengerti ya tentang bagian-bagian mata, fungsi mata, dan sebagainya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.